Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil makalah kami dengan materi penggunaan huruf dan kata yang baik dan benar. Sebelum materi dimulai, perkenalkan saya Didra Marsha Maharani sebagai moderator sekaligus pemateri. Selanjutnya Dairul Abiyu sebagai pemateri, Muhammad Al-Farizi, Muhammad Zaidan, dan Zakia Umairah sebagai pemateri. Baik, untuk pemateri pertama akan dipaparkan oleh Dairul Abiyu. Kepada Dairul Abiyu, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dairul Abijaki ingin menyampaikan materi yang pertama, yaitu apa itu arti kata dan apa itu artinya huruf. Yang pertama saya ingin menyampaikan tentang kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merupakan makna dari unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan. Selain itu, wujud dari suatu kesatuan, perasaan, dan pemikiran dalam berbahasa pun disebut sebagai kata. Umumnya, kata terbentuk dari beberapa unit suatu bahasa yang memiliki arti tersendiri. Nantinya akan ada gabungan dari beberapa kata yang dapat menggantikan dan membentuk sebuah frasa, klausa, atau juga kalimat. Penggunaan kata juga memiliki kelas yang terbagi lagi menjadi 7 kategori, yaitu yang pertama nomina atau kata benda, yang kedua verba atau kata kerja, yang ketiga adjektif atau kata sifat, yang keempat adverbia atau kata keterangan, yang kelima pronomina atau kata ganti, yang keenam numeralia atau kata sifat, yang numeralia atau kata bilangan, dan yang terakhir kata tugas. Bentuk suatu kata juga berasal dari 4 jenis klasifikasi, diantaranya yang pertama kata dasar, awal mula atau basis dari bentuk kata turunan atau imbuhan. Yang kedua kata turunan, kata yang biasanya memiliki afiks atau imbuhan di awal kata, infiks di imbuhan tengah, serta sufiks imbuhan akhir. Yang ketiga ada kata ulang, kata yang memiliki pengulangan baik dalam sebagian pengucapan maupun seluruh katanya. Yang keempat ada kata majemuk, gabungan dari beberapa kata dasar yang dapat menghasilkan arti baru. Yang lalu saya ingin menjelaskan apa arti huruf. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, huruf memiliki definisi tanda aksara dalam tata tulis, serta anggota abjad yang melambangkan bunyi bahasa. Suatu bentuk huruf memiliki suatu fenom yang menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Gabungan dari beberapa huruf tersebut dapat membentuk kata hingga kalimat, serta menghasilkan suatu artikulasi tersendiri. Penggunaan huruf juga terdapat aturannya, seperti pemakaian dalam bentuk huruf besar yang digunakan di awal kalimat, sedangkan huruf kecil tidak. Selain itu, bahasa Indonesia memiliki 4 jenis huruf yang harus diketahui, yakni huruf vokal, abjad, konsonan, dan diftong. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai arti kata dan arti huruf. Semoga kalian semua dapat memahaminya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi kedua, yaitu jenis huruf dan kata. Pertama, jenis huruf. Jenis huruf ini beragam bila diinterpretasikan ke dalam kalimat atau paragraf yang paling dasar. Yang paling dasar adalah huruf abjad, di mana bentuk huruf yang berjumlah 26, yaitu dari huruf A sampai Z. Lalu ada huruf vokal dan konsonan. Kedua huruf ini saling berlawanan jika vokal disebut dengan huruf hidup dan konsonan huruf mati, karena vokal dapat mengeluarkan bunyi melalui pernafasan tanpa hambatan. Contohnya A, I, U, E, O. Dan selain huruf tersebut adalah huruf konsonan, di mana huruf yang dikeluarkan pernafasan mengalami hambatan. Selanjutnya ada huruf diftong, adalah huruf vokal yang bertemu dengan satu sama lain. Contohnya A, I, A dengan U, E dengan I, dan O dengan I. Gabungan huruf konsonan yaitu gabungan dari huruf mati. Contohnya K dengan H, N dengan Y, N dengan G, S dengan Y.
di mana jika kita bandingkan antara diftong dan gabungan konsonan, keduanya saling bertolak belakang. Seperti jenis huruf, jenis kata pun juga beragam. Jenis kata hendak digunakan sebagai rangkaian kalimat maupun suatu paragraf cerita. Di antaranya ada nomina, yaitu kata benda, verba kata kerja, adjektif adalah kata sifat, adverb kata keterangan, pronomina kata ganti, Nurmelia adalah kata bilangan, dan terakhir ada kata tugas. Di bawahnya lagi ada konjungsi seperti kata sambung, artikula kata sadang, interjeksi kata seru, partikel, dan preposisi sebagai kata depan. Sekian pembahasan dari jenis huruf dan kata. Selanjutnya pemateri ketiga, yaitu Muhammad Al-Farizi, dipersilahkan. Ya, baik. Di sini saya akan menerangkan tentang tujuan dari penggunaan huruf dan kata yang tepat. Penggunaan huruf dan kata yang tepat serta sesuai dengan ejaan yang telah disempurnakan atau disingkat EYD adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan, baik dalam kaidah tulis-menulis maupun berbicara di depan umum. Hal tersebut memang sangat jarang diperhatikan, bahkan digunakan sebagai warga negara Indonesia, sehingga akibatnya eksistensi bahasa Indonesia dapat menurun secara drastis. Padahal penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat menunjang pemahaman dan pengetahuan seseorang, sehingga dapat meningkatkan kemampuan berbahasa dan berkomunikasi yang baik. Oleh karena itu, dalam penulisan karya ilmiah atau dalam sebuah makalah harus memperhatikan tata cara tersebut sesuai dengan kaidah ejaan yang telah disempurnakan. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa penggunaan huruf dan kata yang tepat dan benar terus dilakukan dalam sebuah penulisan karya ilmiah. Penulisan huruf dan kata yang tepat dan benar dalam sebuah karya ilmiah ataupun sebuah jurnal saling berkaitan. Penggunaannya yang sesuai kaidah kebahasaan akan menghasilkan karya tulis yang baik dan memberikan pemahaman yang jelas pada setiap pembaca. Sebagai masyarakat Indonesia, setiap hari kebiasaan menulis dan mengetik menggunakan bahasa Indonesia sudah biasa. Namun, penerapannya masih sering ditemukan kesalahan, bahkan jauh dari apa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Hal tersebut dapat membuktikan bahwa kepekaan masyarakat terhadap bahasa itu kurang terlihat, sehingga keberadaan bahasa Indonesia dapat mudah tergeser oleh bahasa asing lainnya. Materi selanjutnya mengenai perwujudan ejaan yang disempurnakan akan dibahas oleh Zakiah. Silahkan. Oke, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana peran dari EYD atau ejaan yang telah disempurnakan sebagai pedoman kaidah kebahasaan. Seperti yang telah dijelaskan oleh Zaidan tadi, bahwa penggunaan bahasa Indonesia dalam menulis dan juga berbicara masih kurang diterapkan, sehingga keberadaannya bahkan bisa tergeser oleh bahasa asing lainnya. Oleh karena itu, di sini terdapat EYD sebagai pedoman kaidah kebahasaan Indonesia yang tepat dan juga benar. Setelah mengetahui seberapa pentingnya hal tersebut, EYD lahir juga tidak secara langsung, artinya terdapat perkembangan sejarah yang harus diketahui. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan di sini merupakan kaidah atau cara dalam menggambarkan bunyi seperti kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf, serta juga penggunaan tanda baca. Awal perjalanan sejarah dari ejaan ini dimulai dari ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901, yang kemudian dilanjutkan oleh ejaan Republik atau ejaan Suwandi pada tahun 1947. Kemudian digantikan oleh ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Selanjutnya pada 1972, barulah EYD atau ejaan yang disempurnakan diresmikan sebagai ejaan baru yang telah berlaku dari tahun 1972 hingga 2015 atau sekarang. Pada EYD terdapat beberapa kebijakan baru yang ditetapkan, di antaranya huruf F, V, dan Z yang merupakan unsur serapan dari bahasa asing telah diresmikan pemakaiannya. Kemudian huruf Q dan X lazim digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tetap, misalnya pada kata furqan dan xenon.
Kemudian awalan di dan kata depan di dibedakan penulisannya. Seperti kata depan di pada contoh di rumah atau di sawah yang merupakan kata tunjuk tempat atau penjelasan. Lalu penulisannya dipisahkan dengan spasi. Lalu apabila di yang tidak menjelaskan kata tempat, penggunaannya ditulis rangkai dengan kata yang mengikutinya. Kemudian terdapat kata ulang yang ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsurnya. Angka 2 tidak digunakan sebagai penanda perulangan. Secara umum, EYD juga meliputi beberapa hal penting di dalamnya, seperti penulisan huruf, yang juga meliputi huruf kapital dan huruf miring, lalu penulisan kata, penulisan tanda baca, penulisan singkatan dan akronim, dan juga penulisan angka dan lambang bilangan. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri yang telah mempresentasikan hasil diskusi di kesempatan kali ini. Dapat disimpulkan dalam materi penggunaan huruf dan kata yang baik dan benar, bahwasannya pemakaian atau penggunaan huruf dan kata saling berkesinambungan dan memiliki kedudukan penting agar menjadi rangkaian yang terstruktur. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa harus dapat memulai dan juga menerapkan penggunaan huruf dan kata yang baik dan benar sebagai contoh. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 2 sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.